Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan topik yang tetap menarik untuk dibicarakan, selalu aktual, up to date untuk disampaikan, yakni pernikahan. Memang pada dasarnya materi ini terkait dengan mata kuliah hadis tarbawi yang berbicara tentang pesan-pesan Nabi Muhammad SAW yang memuat tentang pendidikan. Pada saat ini, pada tema ini kita akan bicara tentang pendidikan rumah tangga atau bagaimana menciptakan rumah tangga yang harmoni. Tentu ada isyarat Nabi Muhammad SAW sehingga rumah tangga yang menjadi cita-cita ketika seorang akan menikah, bagaimana bangunannya, ini minimal ada rumusnya, ada ilmunya, ada informasi pengetahuannya yang bisa kita lakukan sebagai acuan dan pedoman dalam menciptakan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Ada 4 hadis pada pembahasan kita kali ini yang akan berkaitan dengan bagaimana sebenarnya Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita terkait dengan pernikahan itu sendiri. Jadi kalau bicara pernikahan tentu ini perkara yang selalu up to date ya, aktual, dan siapapun akan menarik atau tertarik ketika disampaikan atau dibicarakan. Nah, yang pertama kita akan bicara tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang berisikan tentang anjuran untuk menikah. Dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud dikatakan, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian punya kemampuan, yang sanggup, yang siap untuk menikah, maka menikahlah. Ya. Kenapa? Karena ketika sudah punya kemampuan, sudah punya kafaah, ya tentu ini menjadi perhatian ketika ada kesempatan yang sudah punya semua untuk dikondisikan, maka menikahlah. Wa man lam yastati fa alaihi shaum. Tapi barang siapa yang belum bisa, ya belum mampu, maka hendaknya perbanyak puasa. Nah, hadis ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada pemuda, bagi siapa saja yang merasa sudah punya kemampuan, artinya kemampuan fisik, ya kemampuan non fisik, materi, imateri, jasmani dan rohani, yang si empunya merasa bahwa dia sudah punya kesiapan, dia punya kesanggupan secara keuangan, secara psikologinya, secara emosinya, belum lagi dukungan keluarganya, dan satu hal yang pasti ada calonnya. Nah, kalau yang sudah siap dalam kondisi seperti ini, ya maka sebaiknya ya segera menikah. Memang dalam hukum pernikahan itu, hukum dasarnya kan ada 5 itu. Yang pertama, wajib menikah. Ketika seseorang memang pada kondisi dia siap secara lahir batin, secara kemampuan, materi sudah ada, pekerjaan sudah ada, orang tua sudah mensupport, calonnya sudah ada, apalagi kalau punya kondisi syahwat yang khawatir nanti terjebak kepada perbuatan zina, maka dia wajib menikah. Itulah mengapa kemudian perlu menyegerakan pernikahan bagi orang yang sudah pada status wajib untuk menikah, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena nggak ada jaminan. Nah, tentu ketika sudah punya semua kesanggupan, apalagi yang ditunda, maka segera menikah karena posisi saat itu sudah wajib. Lalu yang kedua, sunnah. Ya, sunnah ini ya dia juga sudah punya kesanggupan, sudah punya kesiapan, tapi kemudian dia masih mampu menahan syahwatnya, atau dia ada sesuatu orientasi yang pengen dia selesaikan terlebih dahulu. Ya, misal dia sedang menjalankan satu tugas atau sedang melaksanakan pendidikan. Nah, tapi kemudian ketika dia juga mau menikah, ya sebaiknya dia menikah karena sudah posisi sunnah, sebaiknya menikah. Lalu yang ketiga, makruh. Nah, makruh ini pada posisi seorang yang sebaiknya tidak menikah dulu, karena boleh jadi dia memang belum siap,
secara emosinya juga masih labil, kemampuan juga masih nggak jelas, ya khawatir juga nanti ketika menikah malah yang didapatkan mudaratnya atau nanti malah rumah tangga berantakan. Maka sebaiknya tidak dulu. Yang keempat, ini haram untuk menikah pada posisi di mana seorang yang boleh jadi memang dia secara syahwat tidak ada, punya kecenderungan tidak juga, tapi dipaksa untuk menikah, sementara secara emosi, secara psikologi, yang lain-lainnya memang jauh dikatakan mumpuni, sehingga tidak haram untuk menikah. Atau pada posisi lain dia siap untuk menikah tapi punya niat yang tidak baik, misal nanti akan menyakiti, menzolimi, atau merusak fisik, atau maaf hanya sekedar untuk ganti status setelah dinikahi, lalu kemudian dilakukan kekerasan lalu dia tinggalkan misalkan, sehingga sang istri nanti menjadi janda, berubah statusnya. Yang ini membuat seorang perempuan atau ditinggalkan nanti tertekan dan lain sebagainya. Maka pada posisi ini ya haram untuk menikah karena mudaratnya lebih besar. Sementara menikah itu kan ibadah untuk mendapatkan ketenangan, menumbuhkan kecintaan. Ya kalau begitu berarti pada posisi memang haram untuk menikah. Nah yang kelima, mubah. Ya boleh, ya kapan dia mau, kalau memang ada, kalau sudah siap ya silakan. Nah ini posisi hukum terkait dengan menikah. Nah, bagi siapa yang kemudian secara zohir, batin sudah siap tadi, inilah yang kemudian kata Nabi, ya segera menikah. Tapi bagi yang belum mampu, hendaknya perbanyak puasa, ibadah sunnah, puasa. Kenapa? Karena itu bisa meredam gejolak. Fa inna lahu wija. Ya, dalam hadis Nabi itu begitu. Jadi dengan berpuasa itu diharapkan akan terkondisikan syahwat kita terkendalikan puasa. Nah ini pesan pertama dari Nabi Muhammad SAW, anjuran untuk menikah, karena menikah ini adalah bagian dari syariat, apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita menolak, menentang, atau sengaja tidak mau menikah. An-nikah sunnati, kata Nabi. Menikah itu adalah sunnahku, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci atau sengaja tidak mau menikah, pokoknya tidak mau, dengan alasan apapun yang dibuat, maka dia bukan termasuk golongan Nabi. Nah ini hadis yang pertama terkait dengan anjuran Nabi Muhammad SAW, pesan Nabi kepada kita, bagi siapa yang sudah punya kemampuan dan siap memang untuk menikah, maka segeralah menikah. Jika belum, hendaknya dia banyak melakukan ibadah sunnah. Nah, lalu yang kedua, ya, hadis terkait dengan ketika kita memang sudah dianjurkan Nabi untuk menikah, atau bagi siapa yang akan menikah kemudian, hadis yang kedua ini terkait dengan bagaimana kita memilih calon pasangan hidup kita. Ya ikhtiar itu menjadi niscaya, meskipun ending cerita qadarullah yang punya kuncinya. Tapi kan tentu kita juga harus mengupayakan siapa yang akan menjadi pasangan kita, suami kita, istri kita, yang harapannya sama-sama mau berniat, berjuang, berkomitmen untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Karena menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bukan satu pihak saja, tapi masing-masing, baik suami maupun istri. Maka dalam hadis Bukhari disebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Jadi kalau bagi seorang pria mau menikahi seorang wanita, maka ada 4 hal yang mesti jadi perhatian atau pertimbangan, menjadi sebab, menjadi alasan mengapa lelaki ini mau menikahi perempuan ini. Nabi kemudian memberikan 4 poin, cuman yang mesti kita tegaskan, jangan sampai kita terjebak dengan hanya penyambutan seolah-olah itu menjadi urutan, apalagi menjadi mutlak bagi kita untuk memilih pasangan. Memang betul dalam hadis ini Nabi mengatakan wanita itu dinikahi karena 4. 1, limaliha, karena hartanya. Kedua, wali hasabiha, keturunannya. Yang ketiga, lijamaliha, kecantikannya. Baru yang keempat, lidiniha. Nah, ini yang kita tegaskan. Kalau memilih calon pasangan semata-mata yang diprioritaskan, yang jadikan pertimbangan utama 1 karena harta, ingat, inilah akan bisa menjadi sumber fitnah.
harta itu bisa berkurang, harta itu bisa habis, harta itu bisa melenakan. Kalau seorang di antara kita, anak kita, teman kita, ponakan kita, ketika akan menikah, yang ditimbang pertama harta, hati-hati. Harta itu bisa menjadi fitnah luar biasa, bisa mencelakakan, bukan menambahkan kedamaian, tapi menambahkan masalah dalam rumah tangga. Banyak kasus yang sudah kita dapatkan, karena harta itu bisa membutakan mata hati dan membutakan mata yang ada di wajah ini. Kalau sudah begitu bahaya, apalagi kalau yang jadi ukurannya materi. Yang kedua, sama kalau semata-mata memilih, pertimbangannya adalah keturunan, dia keluarga siapa, anak siapa, kemenakan siapa, cucu siapa, bagaimana keluarganya. Ingat, ini juga bisa menjadi fitnah. Karena bisa saya nanti setelah menikah, sang suami ketika berhadapan dengan keluarga istri, malah dia menjadi kecil hati, atau menjadi minder, menjadi rendah diri, atau bahkan bisa saja secara kasus ternyata kita dikecilkan, kita diremehkan di antara keluarga lainnya, entah ipar kita, pamannya istri kita, dan lain sebagainya. Karena memang itu orientasi awal, sehingga harus diterima. Konsekuensi buruknya adalah nanti bisa saja Anda atau yang menikah itu akan mendapati ternyata tidak semua dari keluarga-keluarga itu setuju sebenarnya dengan pernikahan kita, atau cenderung memandang kita sebelah mata. Siapa yang tertekan, siapa yang merasa tidak nyaman? Tentu kita tadi. Ya syukur-syukur kalau keturunannya, keluarganya baik semua, tapi tidak menjadi jaminan juga. Makanya kalau semata-mata keturunan jadi pertimbangan, siap-siap saja nanti akan mendapati kekecewaan, kesakitan, penyesalan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kalau kemudian semata-mata hanya mempertimbangkan kecantikan rupa, ketampanan wajah, fisik sempurna, ini juga menjadi sumber fitnah. Kenapa? Bisa saja nanti seorang suami mendapati istri yang cantik rupa, fisiknya luar biasa, nyaris sempurna. Tapi siapkah kemudian kalau ternyata di saat pernikahan dijalani, ternyata suami malah merasa seperti bukan seorang suami. Kenapa? Orang yang jadi perhatian, yang jadi pembicaraan, atau yang senantiasa diperhatikan ketika kita sedang berjalan dengan pasangan kita, cara istri kita. Di pesta yang ditegur istri kita, yang ditengok istri kita, dipuji-puji kecantikannya. Belum lagi ketika seorang wanita salah satu kelemahannya adalah dipuji. Ingat, ketika pujian itu bertubi-tubi dari setiap orang yang melihatnya, sementara kita suaminya, jangan-jangan nanti orang akan membandingkan. Duh, istrinya cantik banget ya, kok suaminya begitu? So, istrinya kok putih, istrinya kok orangnya kayaknya, pokoknya sempurna deh. Lalu suaminya, jangan-jangan nanti malah kita seperti supirnya, bukan suaminya. Kita seperti bodyguardnya, bukan suaminya. Dan bisa saja itu semakin terus begitu kan, akhirnya suami juga yang merasa tidak nyaman hati, merasa rendah hati, dan seterusnya. Maka itu akan jadi fitnah. Nah, meskipun tiga ini boleh saja menjadi kriteria, tapi jangan dominan, jangan jadi pertimbangan utama. Makanya pada yang keempat, Nabi mengatakan lidiniha, karena faktor agama, dan di ujung hadis ini matanya berbunyi fazfar bidzatid din, taribat jada. Ya, makanya mesti ditekankan, yang dipertimbangkan jadi prioritas yang menjadi utama dalam memilih atau menentukan kriteria pasangan, calon pasangan adalah faktor agama. Niscaya akan baik-baik saja. Niscaya akan lebih membuat aman dan nyaman pernikahan. Kenapa? Karena basicnya agama. Basicnya adalah pertimbangan ketaatan, kesolehan, kebaikan, dan ketakwaan. Ya syukur-syukur semua didapatkan. Soleh iya, ganteng cantik iya, kaya pula, keluarganya mungkin semua orang sukses dan seterusnya. Bisa-bisa saja, tapi kan tidak semua. Hanya berapa saja yang demikian. Yang lainnya? Nah, maka minimal ya ketika kita tidak mendapati kriteria yang 1, 2, 3, dia memang tidak cantik, tidak terlalu cantik, tidak terlalu kaya, tidak terlalu terpandang keluarganya, tapi ketika agamanya luar biasa, insya Allah semua akan terangkat.
Dan kita pun, pasangan itu pun, keluarga itu pun akan jauh lebih safe, lebih nyaman daripada hanya semata-mata pertimbangkan tadi yang semua bisa jadi fitnah, cantik rupa, hartanya, dan keturunannya. Nah, ini hadis dalam rangka memilih pasangan. Sehingga apa? Ini penting untuk kemudian diberikan catatan. Karena banyak kasus juga ternyata tidak menjadi jaminan. Minimal ketika agama jadi pertimbangan, ya kan, insya Allah. Maka kan Allah pun menegaskan, wa ankihu al-ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Jadi kalaupun kita merasa miskin, nggak punya materi, tadi nggak termasuk berharta, tapi kemudian nanti Allah akan berikan kemampuan. Ya, bagi pernikahan itu Allah akan berikan karunia. Kenapa? Karena Allah maha luas dan lagi maha mengetahui, maha luas rezekinya, maha luas segalanya. Maka tadi kalau kemudian agama yang menjadi pertimbangan, insya Allah dia akan punya komitmen, sama-sama mau berjuang, sama-sama mau bersepakat dalam kebaikan. Karena kan rumah menikah ini adalah akad, berjanji, ada satu perjanjian, bagaimana kemudian diikat dalam mitsaqan ghalidha, tali yang kuat. Jadi berjuangnya mau sama-sama menciptakan kebaikan sama-sama, sehingga tidak hanya satu pihak saja. Kalau satu pihak saja, itulah seringkali tidak sampai pada tujuan. Itu hadis yang kedua. Lalu yang ketiga, terkait dengan tema kita hari ini, tentang pesan Nabi terkait bagaimana menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, maka hadis yang ketiga terkait dengan ketaatan kepada suami. Nah, istri ini ketika sudah menjadi seorang wanita, maksudnya ketika menjadi seorang istri, maka dia harus taat pada suami, ya. Dalam hadis yang dijelaskan dari Abu Daud itu disampaikan Rasulullah SAW bersabda, kalaulah kemudian ya Allah memperkenankan, maka demi Allah kata Rasul, aku akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya, ya, karena hak yang telah Allah berikan atas suami, para suami-suami, sakingnya gitu loh. Jadi kalau boleh ya, tapi kan memang pada faktanya tidak juga begitu. Jadi seorang istri mesti taat kepada suami. Hanya saja mesti diingat, ketaatan seorang istri kepada suami atau ketaatan seorang hamba kepada yang lainnya itu sepanjang tidak pada kemaksiatan dan kezoliman, kekufuran dan seterusnya. Jadi seorang istri memang wajib taat pada suami. Apapun diperintahkan suami harus ditaati sepanjang bukan dalam kemaksiatan, kemungkaran, kekufuran dan kezoliman. Ya, suami juga jangan mentang-mentang kemudian dia merasa seorang pemimpin rumah tangga semena-mena, ya tentu tidak juga begitu. Ya, ada waktunya, ada porsinya, ya. Ada perintah yang memang mesti dikerjakan seorang istri, tapi memberikan perintah juga harus pada kondisi, pada posisi yang memang seorang istri punya kewajiban untuk mentaati perintah itu. Tapi kalau seorang suami merintah kepada maksiatan, melakukan kerusakan, ya tentu istri berhak untuk tidak mentaati, ya. Nah, memang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, seorang suami itu pemimpin karena diberikan kewajiban, kelebihan. Makanya kewajiban suami menafkahi istri. Istri tidak punya kewajiban menafkahi suami. Dia tidak punya kewajiban menafkahi diri sendiri. Tapi kalau dia mau menafkahi, dia bekerja, berusaha, punya penghasilan, tidak apa-apa. Sementara suami berkewajiban menafkahi, sehingga ada hak istri dari gaji suami, ada hak istri dari pendapatan suami. Sementara istri tidak ada kewajiban untuk memberikan kepada suami. Ya, ekstrimnya itu kata orang, ya gaji suami, di situ ada gaji istri. Sementara gaji istri ya milik sendiri. Suami berkewajiban menafkahi, memberikan sesuatu kepada istri, tapi istri tidak ada kewajiban memberikan sesuatu kepada suami. Kalaupun dia memberi, itu nama sedekah. Nah, disitulah kan lagi-lagi
Kalau masing-masing menyadari posisinya, lalu punya pemahaman agama yang baik, mau sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik, belajar untuk saling mengerti, saling memahami dengan segala kelebihan kekurangan, insya Allah. Nah, tapi tadi ada memang boleh saja seorang istri punya penghasilan lebih besar pada suami, atau suami punya penghasilan yang mewah daripada istri, bahkan istri nggak punya bekerja. Tapi karena mereka sadar bagaimana kewajiban, bagaimana hak, apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti ditunaikan, insya Allah semua tidak penghalang. Tapi sebaliknya, dari sini juga seringkali terjadi rumah tangga yang bermasalah terkait dengan uang, penghasilan, pendapatan, gaji, dan sebagainya. Nah, kalau nilai-nilai agama tak dimiliki dari pasangan itu, pasti akan ribut terus, perhitungan terus, suami pelit dengan istri, istri akhirnya mengambil uang suami, dan seterusnya. Lalu bagaimana menjalin rumah tangga yang baik kalau ternyata masalah uang saling klaim, saling cut, jatah ini istri yang wajib, kalau begini suami yang mesti. Loh, ini kan rumah tangga. Maka ada hal-hal yang mesti memang dilakukan sama-sama dengan apa yang dipunya. Nah, ini perlu diperhatikan mengapa kemudian ya seorang suami mesti ditaati, karena memang dia pemimpin rumah tangga. Tapi ketaatan seorang istri sepanjang bukan kepada kemaksiatan, kezaliman, kekufuran, kemungkaran, dan seterusnya. Dan yang terakhir, hadis kita pada materi kali ini ada terkait dengan larangan menceritakan aib suami dan istri. Dalam hadis Muslim disebutkan, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa yufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Jadi sesungguhnya manusia yang paling jelek, paling buruk kedudukannya di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggauli suaminya, lalu kemudian mereka menyebarkan rahasia istrinya. Artinya apa ya? Aib pasangan itu tidak mesti disampaikan. Menikah itu mesti menerima semua yang ada di pasangan, baik buruknya, pendek panjangnya, tebal tipisnya, hitam putihnya, kurus gemuknya, semua. Karena ketika sudah akad, saya terima nikahnya A binti B dengan mas kawin C, dibayar tunai, maka saat itu juga harus siap menerima apa yang ada, apa yang dibawa, apa yang melekat pada pasangan. Jangan hanya kebaikannya saja, jangan hanya kelebihannya semata, tapi kekurangannya juga, sesuatu yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Tapi kalau ini pasangan kita, takdir kita, terima, nikmati saja dengan segala kelebihan kekurangannya. Kelebihan jadi kesyukuran, kekurangan jadi kesabaran. Jangan sampai kekurangan kita ceritakan di mana-mana, apalagi di sosial media, status di sosial media, buat status di Snap WA, menceritakan suami sendiri, menceritakan istri sendiri. Itu tidak boleh. Maka di mata Allah jelek nanti. Kalau ada masalah yang memang butuh solusi, butuh tempat berbagi, ya tentu ada orang tertentu yang didatangi, yang dimintakan pendapat, yang dimintakan saran terkait persoalan didapatkan. Bukan diumbar ke semua orang, disampaikan ke semua orang. Orang hanya mendengar, lalu bahkan mungkin tertawa, bahkan mungkin berdoa keburukan tentang kita, gara-gara kita menceritakan pasangan kita. Nah, ini yang seringkali terjadi, yang tidak disadari ternyata itu satu kekeliruan, kesalahan. Oleh karenanya, apapun yang menjadi kekurangan pasangan jangan diceritakan. Ya, tinggal dinikmati, dicarikan formula bagaimana bisa ditutupi, bagaimana bisa dikombinasi agar yang menjadi kekurangan bisa menjadi kelebihan dan bisa dinikmati bersama-sama. Nah, tentulah hal ini juga bisa menjadi salah satu pegangan bahwa Nabi berpesan untuk rumah tangga biar sakinah, biar mawaddah, biar warahmah, biar tenang, biar harmoni. Jangan menceritakan kejelekan, jangan membuka aib pasangan di hadapan orang lain, apalagi sekedar curhat, sekedar kesel gara-gara apa yang didapatkan dari pasangan. Ya sudah, pokoknya selesaikan di rumah, selesaikan berdua, selesaikan sampai kemudian punya kenyamanan dan tidak lagi jadi persoalan. Itulah namanya
komitmen dalam berumah tangga tadi, bahwa ketika ada sesuatu siap saling mengoreksi, siap saling membackup, saling mensupport, saling menolong, saling mengalah, agar kemudian itu tidak menjadi masalah yang berkepanjangan, yang bisa membuat rumah tangga tidak nyaman, yang bisa juga berakibat fatal yang tak diinginkan, yakni perceraian. Nah, mudah-mudahan ini pesan Nabi terkait dengan bagaimana mencipta rumah tangga. Tentu banyak hadis lain yang bisa dipelajari. Ini bisa menjadi salah satu materi, salah satu pengetahuan, informasi, agar kemudian di saat akan menciptakan rumah tangga, berumah tangga, atau anaknya, keluarga, saudara pengen menikah, harus diingatkan tentang pesan-pesan Nabi, bagaimana rumah tangga itu bisa tercipta nanti di jalan dengan baik, harmoni. Karena memang rumah tangga itu rumit, ya, namanya rumah tangga itu pasti rumit. Kalau sederhana itu namanya rumah makan. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.